Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Konten-konten YouTube itu banyak ya, bahas masalah zikir. Konten-konten tarekat, terus penjelasan seputar masalah fadilah-fadilah zikir. Banyak. Tapi saya akan coba melihat sisi lain ya, dari ibadah zikir ini. Kalau yang sering dibahas itu kan sisi syariatnya, misalnya udhkuru wa dzikran katsiran, terus wa li dzikrallahu akbar, fadkuruni adkurkum, banyak ya. Inna fa'ati dzikra. Nah, saya melihat zikir ini ibadah yang kalau kontennya pasar riban itu kan ibadah yang paling yang paling murah ya, paling ringan kemudian dilaksanakan. Nah, saya melihat sisi lain zikir itu begini. Zikir itu sebuah ritual dari agama ya. Agama. Nah, yang khusus untuk agama Islam. Nah, jadi sekaligus ini ciri yang membedakan antara agama Islam dengan agama lainnya itu, kalau saya lihat itu dari ritual zikir ini. Kampung-kampungnya zikir, la ilaha illallah. Lah, agama lain itu tidak punya ritual zikir seperti umat Islam ini. Ya, seperti umat Islam kan biasa kan zikir menyebut misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, tidak ada ritual agama lain. Masa misalnya ya, ini maaf ya, bukan kok saya ini merendahkan agama lain, bukan. Ini kan ya anggap saja sebagai studi perbandingan agama ya. Dan bukan pula karena saya ini Islam terus fanatik, bukan. Saya sebenarnya jenis orang yang kritis. Ya, kalau misalnya di dalam Islam itu kira-kira kalau dikritik, ya saya mau juga. Ya. Misalnya begini ya, ini maaf ya untuk yang beragama lain. Ya. Saya tidak melihat ritual zikir yang mendalam ini pada agama lain. Misalnya di Kristen, ya, jadi dia tidak menyebut nama Tuhannya dengan jelas seperti orang Islam menyebut nama Tuhannya itu Allah, kemudian mengulang-ulang terus dalam bentuk zikir ya. Terus kemudian juga menyebut nama nabinya dengan jelas. Ya. Dalam sholawat itu diulang-ulang terus. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Ahmad. Ya Kristen kan tidak ada, misalnya ya Yesus kan tidak ada. Begitu juga dalam agama lain, agama Buddha. Jadi penyebutannya paling ada seperti irama lagu atau ya semacam syair. Ya mungkin itu aja. Tapi kalau Islam ini kan dahsyat, ya toh. Terus lagi, lah kok bisa begitu itu loh gimana? Ya toh. Kok bisa begitu? Ini saya karena ini ya temanya ya channel petik makalah Masjid Sabilul Muttaqin itu juga saya kan sebuah metik makalah dari makalahnya Syekh Salahuddin Hasani, ulama tarekat dari Mesir, bahwa agama Islam ini punya aktivitas spiritual ya, yang nanti jiwanya itu bisa terbuka. Nah, ini ya dalam istilah tarekat ini disebut futuh. Futuh itu ya semacam pencerahan atau terbukanya hijab. Ya. Syekh Salahuddin ini dalam makalahnya ini membagi futuh.
atau terbukanya hijab seseorang itu dalam 3 jenis futuh, 3 tahapan. Yang pertama itu fathul kauni. Jadi fathul kauni itu terbukanya penglihatan batin seseorang, tapi sebatas alam dunia ini. Jadi mereka bisa mengetahui alam-alam gaib, kemudian bisa memanage atau menggunakan kekuatan-kekuatan gaib, terus kemudian penglihatan-penglihatan yang irasional. Ya, metodenya banyak sekali. Misalnya dengan tirakat, ya, dengan puasa, dengan meditasi, dengan yoga. Nah, dalam makalah Syekh Salahuddin itu dikatakan bahwa fathul kauni ini, jadi pencerahan batin di alam dunia ini itu bisa berlaku pada semua agama. Tidak peduli, meskipun apapun agama sampean, kalau sampean kuat tirakat, kuat menjalani laku, ya pasti akan terbuka, pasti punya sebuah keistimewaan, ya. Dilakukan oleh praktisi-praktisi kejawen itu banyak sekali, ya. Nah, kemudian ada lagi tahap yang lebih tinggi lagi, itu fathul malakut. Jadi fathul malakut itu hati seseorang itu terhubung dengan alam-alam malaikat. Nah, orang itu tidak bisa mengalami fathul malakut ini kecuali dia itu seorang mukmin. Artinya dia beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, dia tidak bisa masuk menembus alam malakut ini. Notok ya fathul kauni tadi. Ya. Nah, zikir. Jadi orang yang hatinya itu sudah tersambung dengan alam malakut itu, dia akan diilhami oleh Allah itu untuk melakukan aktivitas zikir. Zikir itu kan ibadahnya malaikat. Jadi malaikat itu makanannya ya zikir itu. Dia tidak makan nasi, ya, tidak makan sambal. Terus yang ketiga lagi dijelaskan di situ sebuah pencerahan yang lebih tinggi. Itu namanya fathur rabbani. Jadi fathur rabbani ini di atasnya alam malakut, ya, kedudukannya itu. Nah, untuk masalah yang ini itu fathur rabbani itu seorang mukmin itu hatinya itu jika dia terbuka atau tercerahkan itu punya semacam hubungan yang intens dengan Nabi Muhammad SAW. Entah mungkin awalnya dalam bentuk mimpi, entah dalam bentuk kekuatan dia membaca sholawat, ya, atau kekuatan dia menerima pelajaran-pelajaran tentang torekot, tentang hadis yang berkaitan dengan Muhammad. Ini orang itu sudah terhubung dengan alam-alam robbani. Jadi tiga ini, ya. Nah, karena itu ini yang membedakan antara namanya agama Islam dengan agama yang lain. Jadi agama-agama yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain itu notok pol itu ya fathul kauni. Dia tidak bisa menembus alam malakut. Gitu. Nah, praktisi-praktisi kejawen setinggi apapun, gitu, derajatnya atau tirakatnya, itu nggak akan bisa menembus alam malakut. Itu bukan kok saya ini merendahkan sebuah keyakinan atau aliran, bukan ya. Ini kan saya menjelaskan di kitab ini isinya begitu, ya. Ya notok kalau di Jawa ini, kejawen itu notok puncaknya itu ya Kanjeng Sunan Kalijaga, gitu. Nah, dari Kanjeng Sunan Kalijaga itu kemudian orang Jawa ini diantar, ya, masuk ke alam malakut, masuk ke alam robbani. Makanya itu
Quran itu berani loh, Quran. Quran itu dengan tegas itu, kan ada ayat yang bunyinya begini. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Jadi liyudhhiru ala dini kulli. Agama Islam ini akan mengalahkan semua agama. Nah, kok bisa begitu? Ya, ini apa? Dengan apa kekalahannya itu? Prosesnya gimana? Ya ini dengan zikir. Karena zikir ini hanya dimiliki, ritual zikir ini hanya dimiliki oleh orang Islam. Kalau orang Islam puasa, agama lain bisa, ya ada ritual puasa sama-sama. Tirakat ya sama-sama tirakat. Kemudian masalah tujuan zikir itu kok bukan kok berarti kok untuk mengalahkan, bukan ya. Jadi Kanjeng Nabi diutus ini kan pol-pole puncaknya itu kan diutai makarimul akhlak itu kan akhlak. Jadi orang yang berzikir ya, itu buahnya itu dia berakhlak baik. Nah, itu tujuannya di situ. Jadi finalnya zikir itu menimbulkan akhlak yang baik, bukan kok ingin terbukanya hijab atau itu kan masalah itu kan bonus atau apa namanya, sesuatu yang given, sesuatu yang secara otomatis sudah diperoleh kalau orang itu istiqomah zikir. Lah zikir ini asal usulnya kan biasanya yang paling getol itu kan ulama-ulama torekot. Kapan-kapan dibahas masalah torekot ini, metode-metode torekot ini. Nah kita di sini sementara fokus masalah zikir. Nah zikir ini itu bisa digunakan sebagai alat transfer. Jadi transfer sifat kebaikan kepada seseorang. Misalnya begini, sampean zikir ya, zikir rotib istiqomah. Nah, yang terjadi itu sebenarnya sampean mentransfer sifat-sifat kebaikan dari yang punya rotib ini, Habib Abdullah Al-Haddad itu, pada diri sampean, pada roh sampean. Jadi sifat-sifat baiknya itu kayak ditransfer melalui metode zikir ini. Nah, di sini jelas ya. Nah, begitu juga ulama-ulama yang ahli zikir itu, yang apanya syekh itu, mereka mendapat zikir ini ya dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah. Ini mungkin yang bisa dikatakan sanad ya. Nah, saya ini mentransfer sifat-sifat baik Rasulullah ini dengan cara zikir. Kemudian sifat-sifat baik ini ditransfer kepada murid-muridnya dengan cara zikir. Itu yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang orang itu banyak loh yang orang-orang menyepelekan zikir itu. Bahkan dari orang Islam sendiri dengan anggapan bahwa zikir itu bid'ah misalnya. Kecuali yang sudah ada di teks, di mana teks hadis, misalnya subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali itu. Nah, selain itu dianggap bid'ah, ya. Nah, padahal itu juga kalau kita nurut syarat zikir itu juga dari Nabi, yang mungkin tidak tersampaikan melalui urutan riwayat hadis itu ya. Mungkin ada hadis yang langka. Nah, sekarang bayangkan ya, Nabi Muhammad itu kan setiap hari beliau berbicara, ya, berbicara dengan orang ini berbicara. Lah masa Kanjeng Nabi umur 63 tahun itu kok bicaranya cuma terangkum dalam kitab Kutubus Sittah, itu kan nggak mungkin. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang tidak tercatat sebenarnya ya. Ya mungkin kelompok golongan ini mengetahui, kemudian yang golongan lain tidak, ya.
Enggak, kalau masalah fadilah zikir itu kan sudah banyak diungkap. Cuma yang ingin saya sebut di sini itu bahwa zikir itu inti daripada ibadah itu sebenarnya zikir. Saya itu teringat itu waktu kecil itu di sebelah utara masuk gang rumah saya itu ada seorang pengamal kejawen ya. Namanya itu Murtitomo Waskito Tunggal Tuban. Itu sebuah aliran kepercayaan kejawen. Di rumahnya itu loh. Ya kan waktu kecil suka main ke rumahnya ya sama anak-anaknya. Itu ada tulisan dikasih figura cukup besar, tembok besar gitu. Nah, cuma satu kata-katanya itu eling saja. Jadi eling itu kan ingat itu kan zikir ya. Jadi seorang pelaku kepercayaan yang itu banyak murid-muridnya itu inti ajarannya yaitu eling. Nah zikir itu kan maknanya juga eling ya toh. Eling. Kemudian saya Salahuddin juga menyatakan bahwa segala macam bentuk sikut zikir itu sebenarnya itu ungkapan syukur. Meskipun kita baca istighfar ya toh. Istighfar kan tapi di balik itu ungkapan syukur. Artinya zikir itu ingat, kemudian ingat itu merayakan. Ya. Jadi mengingat kalau Allah itu Maha Pengampun. Nah, kita kan secara otomatis kan bersyukur karena ada sifat maghfirah Allah sehingga kita tidak terbebani oleh kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya toh? Ini saya tarik dari awal lagi ya. Saya itu suka melihat permasalahan begini-begini itu langsung dari pokoknya ya, dari pokoknya. Kalau menurut kepercayaan Islam ya, tentang penciptaan alam ini banyak dijelaskan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT itu kan cahayanya Kanjeng Nabi, rohnya Nabi Muhammad. Jadi makhluk paling tua itu ya Nabi Muhammad ya. Nah, dalam ilmu batin itu ndi kok sing tuwa itu berarti menang awu. Ya, cara kasar-kasaran cara perdukunan lho ya. Misalnya nasabnya ini lebih tua ini, ya sing muda ini kalah awu. Kadang-kadang peradaban mana yang lebih tua ya toh? Peradaban Arab, Persia, terus yang kejawen nggak terima, nggak bisa. Peradaban yang paling tua itu Jawa, zamannya the lost continental, ya loh. Peradaban yang hilang, dijelaskan dulu Sumatera, ini berYouTuber kan gitu ya. Tapi itu kan bisa loh sampai dibuktikan. Itu cuma rekaan-rekaannya loh. Jadi peradaban yang paling tua itu mana? Ya sebuah roh. Tapi cuma kalau dalam dalam iman Islam itu keyakinan yang paling tua itu Nabi Muhammad diciptakan. Nah, ketika Nur Muhammad diciptakan itu diperintah oleh Allah. Nah, perintahnya itu tasbih, zikir. Ya. Berarti kan ini kan ibadah pertama kali. Ya toh? Pernah di kitab kalau tidak salah itu ya penjelasan tentang kitabnya Tawasil itu ya. Ketika Nur Muhammad diciptakan pertama kali itu diperintah oleh Allah itu zikir itu sigotnya itu subhana rabbiyal a'la. Jadi yang sekarang dipakai sujud untuk sholat itu tasbih yang pertama kali. Itu Kanjeng Nabi waktu itu melakukan tasbih zikir itu selama 12.000 tahun. Kemudian perintah lagi zikir
subhana qaimun layak tok berapa ribu tahun. Kemudian subhana daimul layak tok berapa ribu tahun. Itu bukan. Terus lagi subhana rabbil a'la berapa ribu tahun urut sampean. Terus subhana goni layafkor berapa ribu tahun lagi sampai 12. Terus yang ke-12 itu saya ingat saya itu subhana rabbiyal azim itu juga dibuat sigot tasbih sujud itu berapa ribu tahun. Terus dimasukkan ke alam apa lagi. Kalau ada kitabnya yang mudah ya, cuma saya ingat inti-intinya aja. Allahu dzul jalali wal ikram selama 40.000 tahun. Nah, setelah itu baru Allah mengilhami Asmaul Husna. Di Al-Qamsah yang sang 100 itu yang disambul Al-Qur'an itu asal usulnya bukan kok 100 langsung gitu ya. Jadi itu melewati tahapan-tahapan ribuan tahun itu. Asmaul Husna itu. Cuma jarang yang ustadz atau Pak Yai yang utak-utak masalah ini ya. Mak saya ini kan ngelidis kadang-kadang suka buka-buka yang jarang dibuka orang. Jadi itu masalah zikir. Jadi zikir itu ilham atau jadi sigotnya zikir misalnya la ilaha illallah itu sudah ada di alam malakut ya. Nggak ditransfer. Jelasnya itu begini lah. Pada kisah-kisah Quran, ketika seorang nabi itu mengalami shock atau mengalami kegoncangan ya, mungkin menghadapi umatnya, itu secara otomatis itu kan dalam dirinya itu keluar sigot zikir. Misalnya waktu Nabi Ibrahim mau dibakar sama Namrud. Kemudian secara otomatis Nabi Ibrahim itu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil ini sebenarnya sudah ada di alam malakut. Cuma turunnya ke bumi itu lewat lisan Nabi Ibrahim itu karena masalah tertentu. Terus lagi dalam kasus yang sama, waktu Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya itu waktu itu Islam masih di Mekah ya, masih sedikit, itu dikepung sama tentara Quraisy mau dibunuh ya. Cara akal logika pasti mati gitu. Tetapi waktu itu keluar dari lisan para sahabat dan Nabi itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Nah sekarang saya dizikirkan 450 kali. Nah, itu kan keluar dari lisan Nabi. Tetapi tulisan ini sejak zaman dulu itu sudah ada. Ya, di alam malakut. Ya, nah, hal-hal seperti ini tidak dimiliki oleh agama lain. Jadi kalau saya simpulkan itu agama Islam itu ya agama zikir. Yang membedakan dengan agama lain. Nah, itu mungkin Pak Anwar yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu panjang. Kapan-kapan masalah zikir itu kalau ditelusuri dalam tarekat, kapan-kapan kita bahas masalah tarekat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrullah bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.